Oke, selamat pagi untuk mahasiswa peserta mata kuliah teknologi minyak asiri dan fitofarmaka. Saya pada lanjutan perkuliahan kita kali ini akan memberikan beberapa penjelasan bagaimana pemanfaatan dari minyak atsiri dan ekstrak tanaman di dunia pengolahan pangan lebih tepatnya, ya. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh di slide-slide yang akan saya tampilkan, bagaimana bisa ada dampaknya, efeknya, sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat. Kemudian nanti kita bisa langsung lihat ke dalam slide-nya, dan nanti di akhir mahasiswa bisa menyimpulkan, ya, melihat dan bisa digunakan sebagai dasar bagaimana nanti mengerjakan tugas individu untuk UAS di semester semester genap 2020-2021 ini, ya. Oke, mari kita lanjutkan ke materinya langsung. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan cerita tentang beberapa tanaman yang bisa kita manfaatkan minyak atsiri atau ekstrak tanamannya. Nah, tanaman pertama ini yang saya ingin angkat, ya, adalah ketumbar, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan koriander, kalau di Malaysia disebutnya laksa. Jadi kalau mie laksa itu biasanya ada bumbu ketumbarnya, atau di Thailand itu disebutnya di pakji, ya. Nah, yang biasanya dipakai itu adalah dari biji dan juga daun. Itu kalau kita gunakan untuk konsumsi kuliner, ya, untuk makan secara langsung. Nah, dari jurnal Buyan et al. Tahun 2009 sudah kita ketahui bahwa ada beberapa komponen utama dari minyak atsiri daun ketumbar. Nah, secara umum ada 44 senyawa, tetapi yang paling utama itu adalah dari ini, ya, ada decanoic acid, tetradecanoic, ada gabric acid, ya, ada andesil alkohol, ya, yang menjadi utama. Ini dari golongan terpenoid, ya. Nah, kalau yang dari biji ada 53, ini biji ketumbar. Kalau di Indonesia lebih banyak yang digunakan biji, ya, biasanya, ya, untuk kita makan itu ada masakan itu biasanya menggunakan biji ketumbar. Nah, ini ada terpinen dari golongan benzen, ya, ada linalol, ini adalah termasuk golongan yang memiliki gugus alkohol, ya. Ada alfa-sidrin, ada geranil asetat. Nah, jadi ternyata cukup banyak sekali komponen senyawa kimia atau senyawa aktif kimia yang bisa kita dapatkan dari biji ketumbar dan juga daun ketumbar. Nah, secara umum antibakteri mereka itu memiliki senyawa antibakteri, ya. Nah, ini yang pertama, jadi bisa digunakan untuk antibakteri. Jadi biji ketumbar minyak atsirinya bisa jadi antibakteri. Nah, di slide ini saya menjelaskan bahwa action mechanism of natural compounds atau secara umum mekanisme dari senyawa-senyawa aktif di tanaman atau di minyak atsiri itu ketika dikontakkan dengan bakteri itu mereka bisa menyebabkan yang pertama disintegration of cytoplasmic membrane atau disintegrasi membran sitoplasma. Lalu mereka bisa menyebabkan juga adanya destabilization of the proton motive force atau adanya merubah kestabilan
eh, proton, ya, pergerakan proton di selnya, di mana juga pastinya akan menyebabkan adanya coagulation of the cell content atau penggumpalan dari isinya sel. Sel itu kan cairan, ya, kalau mereka menggumpal maka sel bakterinya bisa mati. Atau yang terakhir adalah alteration of lipid content of the membrane. Jadi menyebabkan adanya perubahan pada struktur lipid yang ada di membran sel. Nah, kalau ada perubahan struktur ini maka akan menyebabkan sel bakteri tersebut rusak, ya, nantinya. Nah, contohnya seperti ini adalah salah satu contoh bakteri, sel bakteri yang pernah sudah ditreatment oleh essential oil, ya, atau minyak atsiri. Nah, ini awalnya seperti ini, bakterinya utuh, ya, ini kalau kita lihat di mikroskop bentuknya masih utuh. Lalu setelah diberikan essential oil, nah ini jadi dinding selnya jadi rusak, ya, jadi dia jadi kayak lisis dan mengeluarkan cairan tubuhnya dan dia mati. Nah, ini yang bisa dilihat. Nah, ada banyak penelitian, banyak orang yang sudah membuktikan bahwa tanaman ketumbar ini, baik biji maupun daun, ya, seeds itu biji, leaf itu daun, dengan menggunakan metode ekstraksi yang berbagai macam, ada hydrodistillation, ada steam, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di materi sebelumnya tentang metode-metode ekstraksi, ya, itu ternyata memiliki kemampuan untuk menjadi antibakteri yang cukup luas, ya, bisa jadi untuk E. coli, ada Salmonella typhus, Staphylococcus aureus, Bacillus, ya, Candida albicans, ini jamur, ya, ada Candida jejuni, ini juga jamur. Jadi tidak hanya sebagai antibakteri tapi juga anti jamur, atau secara umum adalah antimikrobia. Nah, ini adalah contoh dari jurnal, ya, Mata Sioh 2009. Ini memberikan penelitian ini mengungkap tentang aktivitas antimikrobia dari minyak atsiri dari daun ketumbar terhadap 4 jenis, ya, ada E. coli, Salmonella typhus, Staphylococcus aureus, dan Bacillus. Nah, ini buktinya. Nah, jadi ini inhibition zone, mereka menggunakan metode zona bening. Jadi semakin luas zona bening yang dihasilkan, itu artinya semakin kuat aktivitas antimikroba dari bahan tersebut. Ya. Ketika menghadapi berbagai 4 jenis tadi itu, ternyata memiliki menunjukkan bahwa ada aktivitas yang cukup baik, ya, bahkan sampai 3 luasannya sampai sekitar 3 cm, ya, dari dalam petri dish itu, jadi cukup kuat sekali, ya, baik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Oke, tetapi memang memiliki ada gambaran hasil bahwa ternyata gram positif itu lebih tidak tahan, ya. Sekali lagi, gram positif atau bakteri gram positif itu lebih tidak tahan terhadap minyak atsiri, ya. Jadi meskipun sama-sama bisa dihambat oleh minyak atsiri, tetapi gram positif lebih mudah rusak, ya, atau kebaliknya gram negatif lebih tahan terhadap aktivitas dari minyak atsiri ini. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan dari membran selnya, ya. Gram positif itu, jadi minyak atsiri ini ternyata aktif site-nya atau titik di mana dia bisa mempengaruhi sel itu adalah pada membran selnya, ya. Jadi karena kita ketahui bahwa gram positif itu hanya memiliki satu lipid bilayer, lipid bilayer membran, ya. Sedangkan gram negatif memiliki 2 lipid bilayer yang membentuk struktur dari dinding selnya. Nah,
ketika di gram positif ya, ketika satu membran ini rusak, maka langsung otomatis cairan di dalamnya akan keluar, karena membran sel inilah yang membuat cairan di dalam tubuh sel mikroorganisme itu, sel bakteri itu tidak keluar ya. Nah, itu di sini adalah fungsi dari membran sel. Tapi begitu ini rusak, maka otomatis langsung matilah sel bakteri tersebut. Nah, ini ada double ya, ada dua membran sehingga ini lebih tahan dibandingkan gram positif. Selanjutnya di tahun 2010 ada si Jovic ya. Di sini dengan judul Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Some Medicinal and Spice Blend. Jadi dia juga melihat komposisi dan antimikrobial dari minyak atsiri dari beberapa tanaman ya. Dan salah satu di dalamnya memang ada ketumbar ya. Jadi di penelitian ini tidak hanya satu daun, satu tanaman, tetapi dari beberapa tanaman. Nah, secara umum, nah ini ternyata memang benar, ini adalah tanaman yang lainnya ya. Nah, ini mereka semua memiliki senyawa-senyawa aktif ya. Dan di sini ada linalol yang paling tinggi di ketumbar. Nah, ini juga hasil bahwa dengan konsentrasi 1:3 pun masih memiliki kemampuan sebagai antimikrobial. Nah, ini contohnya ya. Dia masih bisa memberikan hambatan. Ini adalah inhibition zone atau zona hambat, zona bening, menunjukkan hambatan pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, tapi kan tadi banyak linalol ya. Ternyata seperti yang saya sampaikan, linalol itu sebagai salah satu dari sekian banyak jenis komponen dari minyak atsiri itu memiliki hidroksil groups atau gugus hidroksil yaitu OH, yang mana bisa berikatan dengan amphipathic compounds atau senyawa amfifatik ya, dalam hal ini adalah fosfolipid yang ada di membran sel ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika ada linalol, mereka akan berikatan dengan membran sel ya, fosfolipidnya, maka akan terjadi perubahan struktur dari fosfolipid tadi di membran sel, dan karena karakteristiknya berubah, maka sel membrannya akan rusak. Nah, ketika rusak inilah tadi cairan di dalam sel bakteri tadi akan keluar dan menyebabkan bakterinya mati. Lalu penelitian yang ketiga ini adalah bagaimana minyak atsiri dari ketumbar bisa digunakan untuk mengontrol daging ya, mengontrol Campylobacter jejuni di daging mentah. Nah, ini sudah aplikasi ya, sudah langsung diaplikasikan. Kalau tadi kan bukti-buktinya bahwa memiliki senyawa punya aktivitas antimikroba. Nah, kalau ini adalah bukti langsung diterapkan langsung kepada dagingnya. Nah, di sini penelitian ini menggunakan tidak hanya satu jenis. Dan memang salah satunya adalah ketumbar, tapi juga ada kayu manis, ada jeruk. Ini adalah jeruk sambal ya kalau di sini ya, atau kaffir lime. Ini ada bawang prei atau daun bawang ya, kalau di bahasa Inggrisnya adalah elephant garlic ya. Ada laos, ada kunir, ada cengkeh, ada bawang putih, ada serai ya, kemangi. Nah, ini semua tanaman-tanaman yang ada bau-bau khasnya ini memang memiliki senyawa minyak atsiri yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi prosesnya dia di minyak atsiri tadi dari semua tanaman ini diujikan dengan bakteri Campylobacter jejuni ya. Bakteri Campylobacter jejuni ini memang salah satu bakteri yang banyak ditemui di daging mentah ya, dan bisa menyebabkan kerusakan atau pembusukan pada daging mentah. Nah, ternyata hampir semua bisa memiliki aktivitas ya.
untuk menghambat Campylobacter jejuni yang memang ada pada daging. Nah, ini ujinya masih langsung menggunakan Hebbian zones ya. Nah, ini contohnya. Lihat. Nah, itu juga mereka menggunakan MIC atau minimum inhibitory concentration. Jadi ini adalah konsentrasi paling rendahnya. Mereka ternyata bisa digunakan 0,03% atau rata-rata sekitar ya 0,6 ya 0,06%. Berdasarkan volume minyak atsiri itu sudah bisa memberikan dampak terhadap bakteri Campylobacter jejuni. Nah, ini untuk aplikasi pada daging mentah ya. Ini caranya mereka pada daging mentah, waktu itu daging mentahnya di blender hancur oleh peneliti itu lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik atau tempat tertentu khusus yang steril ya. Lalu dari daging 100 gram daging diberikan 10⁵ CFU atau coliform unit ya dari mikroorganisme Campylobacter jejuni. Jadi langsung memang bakterinya dikasih, arti dagingnya dikasih bakteri. Lalu diberi minyak atsiri, dicampur minyak atsiri di dalamnya. Jadi dagingnya yang sudah dihancurkan tadi diberi minyak atsiri dengan beberapa konsentrasi yaitu 0,1, 0,25 dan 0,5% volume per berat ya. Lalu dihomogenisasi dan diinkubasi pada suhu 4 derajat dan suhu 32 derajat selama 3 jam. Lalu dihitung bakterinya. Nah, ini adalah yang 0 ini kontrol, yang merah. Kontrol ini adalah ketika tidak diberi minyak atsiri sama sekali, enggak dikasih minyak dari tanamannya sama sekali ya. Nah, terus ini ketika dikasih 0,1%, 0,25% yang hijau, dan yang ternyata ketika dikasih 0,5% itu bisa benar-benar memberikan efek, yaitu bahwa tidak ada bakteri Campylobacter jejuni yang bisa hidup ya. Ini sampai benar-benar 0 ini, 0 CFU. Jadi yang tadi 32 diberikan 10⁵ tadi langsung mati begitu kena minyak atsiri dari minyak ketumbar ini langsung mati. Sehingga bisa diketahui bahwa minyak atsiri bisa mengontrol atau memiliki kekuatan yang kuat untuk bisa mengontrol tumbuhnya bakteri Campylobacter jejuni dan pastinya juga untuk bakteri-bakteri yang lainnya. Nah, jadi ini secara umum ya. Nah, ini contoh bahwa minyak atsirinya contohnya satu aja dari ketumbar itu sudah memiliki kemampuan antibakteri yang cukup tinggi ya, untuk bisa mengatasi bakteri di produk pangan. Nah, jadi kalau kita mungkin di tempat kita itu banyak masakan yang menggunakan bumbu-bumbu dari bahan-bahan ini, itu mungkin juga memang memiliki khasiat yang cukup baik ya, karena memiliki senyawa antibakteri ya. Nah, jadi tidak hanya ketumbar, tetapi bisa juga tanaman yang lain ya. Nah, saya akan mencoba menunjukkan kembali juga tentang tanaman yang lain. Nah, tanaman berikutnya yang saya ingin ceritakan adalah cinnamon atau kayu manis. Nah, ini kayu manis ini biasanya untuk minuman. Jadi nggak hanya daun atau biji, tapi kulit pohon pun juga bisa seperti itu. Kayu manis ini banyak didapatkan di Indonesia ya, banyak digunakan untuk masakan dan lain-lain ya. Untuk minuman juga ya. Baunya juga khas.
Jadi ini adalah banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan mulai tahun 2006 sampai 2011 sampai sekarang ya sudah banyak, sampai tahun 2020 ini juga cukup banyak sekali penelitian yang dikembangkan untuk melihat efektivitas dari minyak atsiri untuk antibakteri, anti jamur, anti mikroba secara umum, antioksidan juga ya. Nah, karena ini chemical composition atau senyawa yang terkandung di dalam eh, cinnamon atau kayu manis yang paling utama adalah cinnamaldehyde ya. Aldehyde ya. Nah, ini kalau dari daunnya juga ada eugenol. Nah, eugenol ini juga cukup kuat ya aktivitasnya ya. Nah, jadi cinnamaldehyde dan eugenol ini memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan untuk jadi antibakteri juga ya, antibakteri, anti jamur juga ya. Nah, selain antibakteri juga sebagai anti jamur. Nah, jadi hampir sama meskipun di jamur ya mereka intinya bermain atau efeknya adalah pada sel membran bilayernya atau fosfolipid ya, bagian fosfolipid di sel membran baik dari bakteri maupun jamur ya. Seperti itu. Nah, di sini penelitian ini saya ingin dapat tunjukkan bahwa ternyata di penelitian ini dia ingin menunjukkan bagaimana efektivitas dari essential oil atau minyak atsiri dari kayu manis untuk menghambat fungi atau jamur. Nah, jamur Colectocricum, Cocodes, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger. Ini adalah sebagian besar jamur yang banyak ditemui dan bisa menyebabkan kerusakan pada sayuran-sayuran segar, tomat, ya, wortel atau dan lainnya itu bisa mudah mengalami kerusakan pembusukan sebelum dikonsumsi karena adanya jamur. Nah, di sini tetapi kita ingin mengatasi ya bagaimana jamur itu bisa diatasi. Ada penelitian yang dilakukan dan menunjukkan bahwa ternyata minyak atsiri dari kayu manis bisa memiliki kemampuan untuk itu. Nah, ini jadi hasilnya bahwa secara umum pada konsentrasi 500 ppm minyak atsiri dari kayu manis bisa memberikan inhibition activity atau bisa memberikan aktivitas penghambatan yang cukup tinggi pada pertumbuhan jamur. Jadi bisa dihambat tumbuhnya ya. Bahkan nah, jamur itu secara umum memang ketika dia tuh dari siklus hidupnya tidak hanya ketika dia sudah ketika pada kondisi-kondisi ekstrim dia akan berubah menjadi spora. Nah, spora ini juga perlu diperhatikan ya, karena pada jenis bentuk spora dia masih bisa pindah tempat, bertekanan terbawah, bertiup angin atau terkena air, dia akan bisa pindah tempat dan pada kondisi yang cukup baik bagi dia, dia akan tumbuh berkembang menjadi jamur kembali. Nah, maka penelitian ini ingin melihat apakah kayu manis ini, minyak atsirinya bisa menghambat hanya pada bentuk jamur yang sudah tumbuh ataukah bisa sampai sporanya juga. Nah, dan ternyata hasilnya adalah pada konsentrasi 500 ppm ya produksi spora bisa benar-benar dihambat oleh minyak atsiri dari kayu manis. Dan juga bisa menghambat germination ya atau proses germinasi atau proses tumbuhnya kembali spora menjadi jamur. Jadi benar-benar bisa menghambat pertumbuhan dari berbagai macam siklus hidupnya jamur. Ini dari kayu manis ya. Itu bisa menunjukkan itu semua. Nah, ini ternyata dicoba ya bagaimana dampaknya terhadap kerusakan dari tomat. Ya, ini ada tomat dan ada
lombok yang rusak ya, memang dibuat rusak, diberi luka. Nah, lukanya itu biasanya kalau luka yang asli sing itu biasanya terjadi karena pada waktu handlingnya ya, pada waktu dipanen, lalu dicuci, dipindahkan, itu terjadi gesekan, gencetan, atau terkena bagian-bagian alat, nah itu bisa menyebabkan luka. Nah, ketika luka itulah bisa muncul jamur. Nah, di sini dicoba dalam penelitian, memang dibuat sengaja tomat yang masih segar, tidak ada luka itu dibuat luka, ya, dibuat ada kerusakan, lalu diberi jamur ya, gremol dan antranose, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Nah, di mana plastik tadi, lalu di dalam plastik itu juga dimasukkan kertas saring yang sudah dibasahi dengan minyak atsiri dari kayu manis. Nah, dan lalu dibiarkan, dikondisioning atau didiamkan pada kondisi suhu ruang 20 derajat selama 8 jam dan ditunggu sampai 3 dan 14 hari, lalu dilihat apakah terjadi pelebaran ke luka ya. Karena kalau semakin lebar lukanya maka artinya jamurnya semakin banyak ya. Tapi semakin perkembangan kelebarnya luka itu rendah, maka artinya ada hambatan yang dilakukan oleh minyak atsiri dari kayu manis. Dan ya mereka memang hanya menghambat meskipun tidak bisa benar-benar membunuh bakterinya kalau dalam kondisi seperti ini ya, tapi memiliki ya punya potensi untuk dijadikan anti jamur ya. Jadi minyak atsiri dari kayu manis ini bisa menunjukkan aktivitas anti jamur dan bisa digunakan untuk mengatasi jamur pada sayuran ya. Jadi bisa jadi anti jamur yang organik ya, artinya tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Nah, ini bisa jadi salah satu potensi ke depannya. Jadi tidak hanya di dunia kuliner pangan saja, tetapi bisa sampai ke dunia pertanian ya. Jadi memang cukup luas ya manfaat dari minyak atsiri ini. Seperti itu. Oke, nah tadi dalam video yang sudah saya buat dalam kurang lebih 30 menit, saya sudah menunjukkan tampilan PowerPoint presentasi tentang informasi, efektivitas, potensi dari minyak atsiri sebagai anti jamur dan anti bakteri ya, yang dari dua jenis tanaman ya. Tadi ada ketumbar baik daun dan biji dan juga kayu manis. Nah, sebenarnya cukup banyak lagi lainnya yang bisa kita cari informasinya atau bahkan kita gali potensinya melalui penelitian-penelitian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ke depannya. Nah, setelah Anda melihat video-video ini, saya berharap mahasiswa bisa melanjutkan dengan mencari informasi ya dari jurnal tentang aktivitas dari minyak atsiri tanaman-tanaman lainnya ya, baik aktivitas anti bakteri, anti jamur, atau antivirus, atau anti mikroorganisme secara umum ya, dan juga mungkin sebagai antioksidan atau antiinflamasi. Banyak sekali sebetulnya manfaatnya yang bisa kita gali. Nah, untuk itu selanjutnya saya ingin mahasiswa mempersiapkan diri untuk mencoba mencari informasi tersebut di Google
Di sana akan ada banyak jurnal-jurnal yang bisa Anda unduh, baik jurnal itu internasional ya maupun dari Indonesia. Nah, setelah Anda memilih jurnal tersebut tertentu dari satu jenis bahan eh, yang memiliki kandungan minyak atsiri tertentu, Anda bisa membacanya, memahaminya, dan Anda bisa membuat presentasi PowerPoint seperti yang sudah saya tunjukkan dalam video ini. Nanti Anda bisa mengulang melihat video ini bagaimana presentasi jurnal tersebut dibuat, dipresentasikan, dan disajikan. Nah, berikutnya persiapkan setelah jurnal didapat, Anda bisa membuat presentasi yang menarik. Ya, presentasi yang menarik melalui PowerPoint, dan saya minta untuk tugas UAS kita adalah masing-masing membuat video presentasi seperti yang saya lakukan ini. Ya, jadi jurnal yang dipilih dibuat PowerPoint, dipresentasikan, dan direkam. Lalu Anda bisa memberikan link upload video tersebut untuk nanti di tugas akhir dari mata kuliah ini. Ya, detailnya nanti akan saya sampaikan secara tertulis juga, tetapi mohon mahasiswa sudah bisa bersiap mulai hari ini. Oke, demikian materi yang saya berikan untuk materi lanjutan kita. Selebihnya akan saya sampaikan secara detail di Google Classroom kita. Terima kasih.